ingin punya penerimaan yang banyak, maka sebelumnya harus kita memberi yang banyak. Banyak memberi. Oh iya ya begitu kan. Jadi orang yang suka memberi, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sekarang kan kita paham agama, semua karena Allah gitu kan. Maka sunatullahnya pasti dia juga akan banyak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, kesempatan ini kami kedatangan tamu manusia langka menurut saya. Masya Allah. Profesor kehidupan yang di Universitas Masa Depan. Seorang pegiat kemanusiaan yang sekian waktunya beliau dedikasikan untuk kemanusiaan. Dan buah dari dedikasi beliau sekarang sudah terlihat nyata, karya-karya yang terwujud dan dirasakan oleh banyak pihak. Tidak hanya di Indonesia, tadi di belahan dunia lainnya juga tamu kita kali ini memiliki karya yang sungguh sangat bermanfaat dan dicatat oleh sejarah. Saya sapa Bapak Ahyuddin yang beberapa hari ini di Solo, dan kami mencuri waktu di antara kegiatan Pak Ahyuddin di Solo. Assalamualaikum Pak Ahyuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana dengan kota Solo Pak? Pesan Pak Ahyuddin? Saya jarang ke Solo, meskipun pernah. Ya. Tapi saya yakin Solo ini kota yang yang spesial ya. Banyak melahirkan tokoh besar. Ya. Oke, ini Solo nih, iya kan. Banyak orang-orang besar lahir di Solo. Jadi saya senang sih ada di Solo nih. Apalagi alhamdulillah gitu kan. Orang yang insya Allah saya kagumi karena Allah gitu kan. Pak Puspawardoyo. Nah, alhamdulillah kan asbab saya datang ke sini juga hari ini adalah silaturahim dengan Bapak Puspawardoyo. Alhamdulillah ini dalam rangka kolaborasi keumatan ya, kolaborasi kehidupan lah antara Wong Solo Group dengan aksi cepat tanggap beserta jaringan kelembagaan yang kami kelola begitu. Jadi senanglah kita ada di Solo, alhamdulillah, masya Allah. Ya, pemirsa sekalian, Pak Ahyuddin ini sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 menjadi Presiden Aksi Cepat Tanggap Indonesia. Bukan Aksi Cepat Tanggap itu Pak ya, ACT Pak ya? Ya, ACT. Yang bergerak tidak di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, ya di kancah internasional. Jadi saya catat tadi sekitar 16 tahun beliau dedikasikan waktunya untuk kegiatan kemanusiaan, dan saya ingin tahu latar belakang apa yang mendorong Bapak tertarik dan justru bergiat di situ, Pak. Bro, ini Mas Eko pertanyaannya berat nih. Ya, mungkin jawabannya begini. Jawaban sebagai seorang hamba Allah ya yang sesungguhnya dhaif, bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya seperti ini, punya peran seperti ini, saya kok merasa banget nih, dan perasaan itu makin kuat sekarang ini. Ini Allah yang memilihkan gitu. Jadi kok nggak ada ikut campur saya gitu kan? Ini semuanya given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya merasakan betul bahwa hubungan saya sebagai hamba ini dan Allah sebagai Al-Khaliq ini memang hubungan yang hidup gitu kan. Yeah. Kita ini dalam pengaturannya, dalam skenario-nya gitu kan. Saya juga kadang-kadang kok saya jadi begini gitu ya. tapi kembali ya. Oh iya, saya ini cuma hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika Allah pilihkan saya peran begini,
Alhamdulillah, berarti ini peran ini ketika diyakini Allah yang memilihkan peran ini kan, senang dong, bersyukurlah begitu. Ya, jadi tidak ada satu perencanaan secara pribadi saya sejak kecil ingin begitu, nggak, saya ngalir aja begitu. Ada momentum mungkin Pak, momentum tertentu yang kemudian mendorong Pak Anyudin begitu concern ke kegiatan kemanusiaan. Begini Mas Eko, saya kan harus mereview perjalanan hidup ya. Yeah. Saya itu lahir dari keluarga yang sangat miskin sekali lah. Yeah. Di sebuah desa di Tasikmalaya Selatan. Jawa Barat ya. Sampai kelas 5 SD itu nggak pernah lihat mobil itu kayak mana. Iya kan? Nah, bapak saya itu qadarullah ya, lumpuh sejak saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu saya mengurusi 2 adik bersama ibu saya. Karena bapak saya itu lumpuh total. Sampai tamat SMP Mas, lumpuh total. Nah, jadi tapi sekali lagi Mas Eko, ini juga karena Allah membuat takdir saya begitu gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau ya, kehidupan yang seperti itu memaksa dalam tanda kutip kita menjadi orang yang harus melakukan apapun dalam hidup ini super ekstra lah, di atas rata-rata orang biasa. Anak-anak main sangat bisa main, saya harus menafkahi. Pak Anyudin nomor anak sulung Pak ya? Anak sulung saya. Anak sulung ya? Anak sulung saya, anak pertama gitu. Yeah. Jadi saya nggak mungkin membiarkan ibu saya sendirian ke sawah, ke ladang, apalagi sawah ladang itu milik orang. Bapak petani dulu Pak ya? Iya, petani kan, ibu saya petani, bapak saya juga petani. Nah, keseringan kalau pagi itu loh Mas, kalau pagi itu banyak orang ya yang punya kebun, punya sawah di kampung saya itu nawari tenaga ibu saya. Oh, ada yang nawarin ini untuk nyangin sawahnya, datang ibu ini nawarin untuk nyangin kebunnya. Kalau sore hari tugas saya itu meminta upahnya, disuruh ibu saya meminta upahnya ke orang yang memberi pekerjaan itu. Upahnya itu bukan uang. Yeah. Upahnya itu nasi. Oh. Nasi untuk makan kita semuanya. Untuk makan keluarga. Waduh, saya dulu kagak sedih, tapi sekarang saya sedih tuh. Iya, dulu kok begitu amat gitu kan. Terus berhari-hari begitu. Nah, terus saya ini melihara banyak kambing. SD itu saya udah punya kambing tuh belasan lah, punya orang semuanya. Oh. Kata orang Sunda itu nengah ya, bagi hasil. Kalau beranak dibagi 2 gitu kan. Jadi pengembala gitu maksudnya. Iya begitu ya. Seperti Pak berarti Pak ya, masa kecil Nabi itu. Iya. Oh iya terus saya tuh melihara kambing. Domba lah istilahnya di Sunda itu. Kemudian juga saya itu sekolah di SD itu. Dulu SD itu Mas Eko nggak sampai sore, sampai dohor aja. Tengah hari ya. Setengah hari kan. Nah, lepas tengah hari itu saya mesti ngambil kayu dan ngambil rumput untuk domba saya yang saya pelihara, punya orang itu. Yeah. Kalau ngambil kayu itu untuk guru saya. Guru di sekolah? Guru di sekolah. Oh. Saya tidak bermaksud itu supaya SPP saya di sekolah dibayarin beliau, tidak. Pokoknya saya ingin berbuat baik aja pada guru ini. Saya dekat sama guru. Yeah. Tiap hari saya ngambil kayu untuk, namanya di kampung nggak ada listrik kan, jadi harus apa-apa kayu bakar begitu. Ternyata aktivitas itu juga belakangan itu sampai ada guru saya itu merasa punya hutang ke saya. Kamu dulu ngambil kayu tiap hari bertahun-tahun, saya cuma bayarkan SPP yang nggak seberapa gitu. Sekarang hutang saya banyak ke kamu. Guru saya bilang begitu. Oh gitu ya. Saya sama sekali
Oh iya Pak, jadi pastinya itu moga-moga itu kebaikan lah ya. Kenapa itu berlangsung begitu saja? Anak kecil kan nggak ngerti apa-apa. Yeah, yeah. Jadi alhamdulillah Pak kalau begitu. Jadi nggak usah ini kan mungkin seni berbicara aja gitu. Iya, kamu dulu ngambilin kayu ke rumah Bapak ini tiap hari. Bapak cuma bayarkan SPP kamu gitu. Berarti hutang Bapak ke kamu itu banyak. Enggak, saya bilang enggak perlu seperti itu. Enggak perlu punya perasaan Bapak punya hutang itu atas saya ambilkan kayu setiap hari gitu. Nah, jadi kerjaan hari itu ada hubungannya dengan itu dulu. Saya sendiri mengingat-ingat dulu saya kayak mana hidup ini. Sampai lulus SD itu Pak? Atau sampai SMP bahkan? SD. SMP saya sudah buang diri ke kota kecamatan. Iya, iya. Jadi satu lagi waktu SD itu, saya kalau ngambil rumput, ngambil kayu ke hutan, ke bukit-bukit sekitar kampung rumah saya, itu saya, kalau di hutan itu ada orang Jawa sayur gori nangka. Iya. Saya bawa ke rumah. Ada rebung itu anaknya bambu ya. Saya bawa ke rumah. Ibu saya sayur nangka itu, sayurin juga rebung itu pakis haji ya, paku lah orang Sunda bilang, tiap hari begitu. Nah, sayur-sayur itu sebelum maghrib itu biasanya saya nganter ke rumah-rumah orang itu. Oh, saya nganterin sayur nangka ke rumah-rumah orang. Ya, kadang besoknya nganterin sayur pakis haji. Wah, tiap hari begitu kan Mas? Bertahun-tahun itu. Dan saya merasakan, iya, balasannya itu saya nganter sayur nangka. Balasannya di rumah ini ada yang ngasih ikan. Yeah. Di rumah ini ada yang ngasih ayam gitu. Jadi setelah itu bapak saya itu jadi makanannya enak-enak. Jadi oh iya ya, saya tuh sadarnya sekarang udah gede begini ya. Jadi aktivitas sosial kayak begitu itu yang dulu itu ternyata secara alamiah pernah dialami dulu gitu kan. Ternyata kalau kita memberi, pasti kita akan menerima. Kalau kita memberi, pasti kita menerima. Jadi kalau kita ingin punya penerimaan yang banyak, maka sebelumnya harus kita memberi yang banyak. Banyak memberi. Oh iya ya begitu kan. Jadi orang yang suka memberi, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sekarang kan kita paham agama, semua karena Allah gitu kan. Yeah. Maka sunatullahnya pasti dia juga akan banyak menerima. Menerimanya dari mana, kapan, dari arah mana, nggak tahu itu loh Mas. Tapi yakinlah. Itulah ini dari dimensi iman. Yang begini ini kan iman gitu kan, keimanan begitu. Jadi benar itu, orang yang bersedekah, orang yang memberi itu pasti dia akan kaya, dia akan banyak menerima gitu kan. Akan banyak menerima. Ya, saya mereview perjalanan hidup saya. Iya, dulu saya. Jadi saya nggak sempat yang namanya main, nggak ada lah. Saya seperti orang dewasa dari kecil hidup itu. Berarti sejak masa kecil sudah terbiasa berbakti pada orang tua, keadaannya pada kemanusiaan. Yes, keadaan. Dulu kita nggak ngerti ini kemanusiaan atau sosial, nggak ngerti. Yeah, keadaan hidup yang begitu, mau nggak mau kita mendorong hidup kita harus begitu ya, harus lebih capek, harus lebih kreatif, lebih ekstra. Ya, jadi nggak normal hidup ini. Bilang kok saya nggak normal ini, nggak normal, nggak bisa seperti orang. Tapi saya kalau malam, saya di musola. Oh. Saya SD itu saya sudah jadi guru ngaji buat anak-anak yang sebaya saya itu guru ngajinya saya dulu. Oh. Karena ibu saya guru ngaji. Oh iya. Ibu saya guru ngaji, jadi saya sebelum SD pun saya sudah baca Quran sudah lancar. Jadi karena rumah ini kan kecil, jadi kami di kampung dulu itu biasa kalau malam itu tidur di musola atau di masjid lah. Masjid kampung itu kan juga bukan dari tembok, ya dari geribik juga zaman dulu begitu. Seperti itu Mas. Jadi sejak masa kecil Pak Yudin sudah terbiasa dengan kerja keras dan sebuah pengabdian karena keadaan gitu Pak ya.
Makanya keadaan apapun pasti Allah yang merencanakan keadaan itu terjadi. Itu belakangan kan sekarang jadi paham agama kita kan. Ya. Keadaan apapun yang menimpa kita, iya kan, pasti itu Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki seperti itu gitu kan. Nah sekarang kan sudah paham agama kita kan. Oh dulu saya hidup begitu tuh memang Allah menyiapkan saya, mungkin kedepannya harus begini. Saya kan nggak kebayang. Saya bekerja di begitu banyak tempat di tanah air ya, dari lokasi bencana ke lokasi bencana di tanah air, dari lokasi pengungsi di berbagai negara ke negara yang lain terus begitu. Dulu kan sama sekali nggak kebayang gitu kan. Makanya saya nggak mau jika aktivitas kemanusiaan saat ini yang seperti ini itu seolah-olah itu tuh karena peran saya, karena kecerdasan atau karena apapun ya, saya nggak merasa itu saya kok itu Mas Eko. Jadi mohon maaf ya kalau bicara seperti ini. Saya merasa saya hanyalah seorang hamba. Terserah Allah saya, ya kan, perjalankan. Saya dikasih peran apa, meskipun tentunya tidak boleh pasif kita. Ya, Allah itu tentu pemilik semua skenario, semua rencana untuk hamba-hambanya. Tapi skenario Allah itu, rencana Allah untuk kita ini kan harus juga harus juga tidak dilakukan secara pasif. Kita ngapain toh Allah yang punya rencana terhadap saya diam saja. Enggak begitu juga. Jadi kalau saya kecil itu lebih capek dari yang lain, nggak ada anak di kampung saya yang lebih capek dari saya, iya kan? Nah itu waktu itu kita nggak ngerti namanya ikhlas, nggak ngerti namanya ini ibadah, ini jihad, nggak ngerti lah ya kan. Tapi kan keadaan itu ya pastilah Allah yang mengatur. Ini Allah sudah berkehendak seperti itu. Kalau Allah sudah berkehendak kepada kita itu, mana bisa kita tolak gitu kan? Nah, tapi masa kecil tadi sungguh membekas Pak ya membekas. Pada sekarang. Membekas. Jadi saya tuh Mas Eko, saya kalau pulang ke kampung, saya diciumin banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu, ya sebaya ibu saya gitu. Ibu saya 75 tahun usia sekarang, masih di sawah Mas, 75 tahun masih di sawah, masih di kebun. Nggak mau, saya tinggal di Jakarta, saya ajak ibu saya ke Jakarta, oh nggak mau. Ya. Karena saya cerita teman-teman saya juga begitu. Nggak ada ibu-ibu tuh yang betah dengan anaknya yang di kota. Tetap aja itu jadi orang kampung gitu loh, di sawah, di kebun begitu. Kita harus mengalah pulang ke kampung. Makanya saya, apalagi ibu saya sudah sesepuh ini, saya minimal sebulan itu harus ke kampung. Ketemu ibu. Sesibuk apa, ketemu ibu saya. Dan itu ibu-ibu yang lain itu pada datang, saya sering diciumin kepala saya. Nak, kamu dulu itu hidup begini. Saya menjadi tahu hidup saya dulu itu seperti apa. Diterangin oleh ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu. Iya. Gitu loh Mas. Jadi saya, gitu ya. Saya kan tentu saja ya, anak kecil dulu kan nggak bisa kita mengingat seperti apa dulu hidup. Tapi orang-orang tua itu bisa merekam itu. Ya. Bisa merekam seperti perjalanan hidup ini gitu. Ya, saya baca itu di riwayat Bapak itu pernah menjadi guru juga Pak ya di Bandar Lampung, kemudian pengajar di Gempa Khusus dan berbagai kegiatan lainnya. Banyak Mas. Jadi gini, saya tamat SD itu, saya tes ke SMP Negeri di SMP Negeri 1 Bantar Kalong namanya, Tasikmalaya Selatan. Alhamdulillah dari cuma 7 orang yang tes itu, yang terima cuma 3 orang kalau salah satunya saya, yang lain anak prasekolah, anak guru gitu. Nah bingung juga di SMP, saya gimana di SMP ini di kampung orang, di kota. Sudah merantau ya Pak? Iya, jadi kan ibu saya hidup ngurus anak, ngurus bapak saya yang lumpuh, ngurus adik saya 2, menjadi buruh kuli untuk banyak orang gitu. Pasti saya nggak punya biaya kan? Nggak punya biaya. Nah jadi makanya saya termasuk hamba Allah yang harus banyak bersyukur. Ya kalau mengenang kok saya bisa gitu kan. Kalau bisa, oh Allah ini yang ngatur. Saya harus ngurus musola orang di kota, kota namanya Kota Simpang, Bantar Kalong.
ternyata bapak-bapak yang di masyarakat itu tertarik dengan saya. Ini anak ini rajin gitu, suka nimba air, nyiapin semuanya untuk musola. Lama-lama saya ditawarin tinggal kan, di salah seorang jamaah itu ya, tinggallah di situ saya. Iya kan. Nah, saya pulang sebulan sekali itu. Nah, saya dulu di SMP itu, saya suka ngupah nyuci bus. Oh. Tiap hari mas, tiap hari nyuci bus saya. Kalau sore itu nyuci bus, saya minta izin ke tempat saya tinggal gitu. Jadi saya punya pendapatan terus. Kalau hari dulu sekolah sampai hari Sabtu SMP itu, Minggu libur. Yeah. Teman saya di SMP itu banyak yang punya toko gede. Nah, saya suka kerja di toko ngebersihin botol, dapat upah lagi. Karena bapak saya sakit, jadi saya mesti ngirim uang kan ke kampung. Nah, kalau ada dari kampung datang jalan kaki loh dari kampung itu, orang-orang datang jualan, ngantri menjual hasil bumi, saya nitip saya. Ini nitip obat untuk bapak saya, nitip sedikit uang, nitip saya mas. Saya bukan dapat kiriman dari ibu saya. Orang bapak saya begitu, saya ngirim. Wah, itu kan. Luar biasa itu. Iya. Sejak SMP. Enggak, saya bangganya sekarang gitu. Oh iya, dulu saya nggak ngerti apa-apa, jalannya aja begitu kan. Memang di SD saya beda sama orang, di SMP juga beda sama orang. Orang kan semuanya rata-rata orang namanya sekolah itu tinggal sekolah aja. Sampai lulus nyuci bis terus Pak ya? Oh iya, sampai SMP. Nah, tamat SMP itu, saudara saya memberitahu bahwa ada saudara kita transmigrasi ke Lampung. Ya. Dan sudah berhasil. Dan sudah diinformasikan tentang kamu begini. Ya. Akhirnya saya ke Lampung menjelang mau Lebaran itu. Alhamdulillah saya akhirnya diterima, masuklah saya ke SPG di Lampung itu. Sekolah Pendidikan Guru. Iya, dan apa yang terjadi pengalaman saya di SMP, saya kerjain lagi di situ. Oh, jadi saya disayang tuh sama keluarga di Lampung itu. Disayang oleh tetangga itu, di masjid juga disayang gitu ya. Sempat ngirim uang juga Pak ke Tasik setelah di Lampung? Waktu itu enggak, saya nggak dapat uang, nggak dapat uang. Jadi saya kerja aja. Yang penting saya bisa tinggal di rumahnya, disekolahin di SPG, saya sudah senang gitu kan. Ya kalau pagi saya ke kebun kopi, jam 12 baru masuk SPG gitu kan. Terus tiap hari begitu, saya sudah senang banget ya. Nah sampai akhirnya tamat SPG itu, sepanjang saya sekolah di SPG di Lampung itu banyak pengalaman. Saya ngupah juga, ngecat. Kalau hari libur, saya spesial tuh ngecat sekolah-sekolah SD yang, karena guru-guru saya, guru saya di SPG itu banyak kepala sekolah SD, ada orang nyambi jadi guru di SPG gitu. Saya suka nawarin, kalau libur itu boleh nggak catin sekolahnya, iya kan? Nah itu tuh saya lakukan di kelas 3 SPG karena saya ingin kuliah. Begitu kuliah, benar saya punya tabungan. Punya tabungan tadi itu. Nah begitu loh mas, mengalir begitu aja lah. Ya mungkin ya perjalanan hidup yang kayak begitu dulu waktu kecil itu ya mengantarkan saya saat ini punya peran, saya leaders untuk organisasi kemanusiaan. Ya ACT ini hari ini insya Allah ya salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di tanah air. Ya punya kiprah ya, awalnya membantu korban bencana. Kebetulan negeri ini terutama antara tahun 96 sampai tahun 2004 tsunami sampai berlangsung sampai tahun 2012, frekuensi bencana alam itu dahsyat luar biasa ya, dan bencana alam identik dengan banyaknya korban yang harus dibantu, banyak pengungsi, banyak kematian, banyak kehilangan gitu kan. Nah saya nggak kehitung itu ribuan kali saya terjun mengerjakan itu. Jadi saya ingat waktu kecil saya tukang nganterin sayur nangka, sekarang saya bawa puluhan truk, ratusan truk membawa logistik untuk korban bencana. Oh nyambung. Menikmati Pak ya? Saya menikmati itu. Ya seperti itu mas, sampailah seperti ini sekarang. Alhamdulillah. ACT besar itu artinya diberi amanah, diberi kepercayaan oleh masyarakat yang luas, mengelola amanah yang enggak sedikit ya.
bekerja di seluruh tanah air dan hampir 62 negara saat ini, Pak, ya? Saat ini, ya, itu semuanya itu semuanya karena Allah. Saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan ini semuanya Allah memilih saya untuk bekerja kayak begini. Saya tidak merasa punya kekuasaan apa-apa, ya kan? Ya, saya orang nggak punya dulu, saya nggak punya mimpi kecil harus enggak, ngalir aja begitu, gitu Mas. Ya, jadi waktu kuliah apa ada pernah mungkin terlibat atau mengikuti kegiatan kemanusiaan gitu, Pak? Kemudian waktu itu di kuliah, ya. saya belum ada aktivitas sosial di kuliah karena saya harus milahin diri sendiri, dan saya bawa adik-adik dari kampung untuk saya sekolahkan. Oh, jadi saya harus membiayain kuliah saya dan harus membiayain adik-adik yang masuk SMA, ya kan, yang masuk SMP. Ada saya yang di kampung itu, saya jemput. Jadi mungkin Pak ya, waktu ada hijrah itu Pak ya, dari Tasik itu ada sebuah semangat yang baru Pak ya, di tempat yang baru tadi. Oh iya, pastinya Mas. Bayangin saya tamat SMP, cuma pakai celana pendek ke Lampung, nggak punya celana panjang, 2 hari lagi mau lebaran, coba. Jadi, tapi itu semuanya, saya merasakan hari ini, mohon maaf ya Mas Eko ya, Allah itu Maha tahu rencana terbaik apa untuk hambanya gitu, seperti seorang saya Yudin gitu kan, supaya kita ini nggak ujub gitu kan. Saya begini karena saya leadershipnya oke, karena pengalaman saya hebat. Enggak sama sekali, enggak. Maka saya merasakan, nah jadi makanya belakangan saya suka oh ya, saya hidup ini makanya sama banyak hidup ini universitas ini sekolah ini. Jadi yang saya yakin hidup ini sekolah. Kehidupan ini sekolah. Sekolah itu berlangsung dimanapun dan kapanpun, tanpa henti gitu kan. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Jadi kalau sekolah itu hanya identik dengan bangku di ruang kelas, ya itu konservatif lah menurut saya. Kita mesti membalik paradigma hari ini bahwa kehidupan ini adalah sekolah kita selamanya. Guru kita adalah semua orang gitu kan, apapun guru kita, ya kan. Sekaligus kita ini murid dari semua orang, juga moga-moga bisa jadi guru untuk semua orang gitu kan. Ya begitulah, ya saya begitulah Mas. Jadi karena saya saya punya karyawan sekarang 2.500, dokter banyak Mas, alumni ITB, UI, UGM. Saya kan cuma Unida, Lampung begitu, kemudian FKIP saya saya guru dulu mengajar begitu, jadi guru bimbel, jadi guru privat, guru SMP, guru SMA, guru semua, udah semua saya lakuin itu. Padahal karyawan saya, anak buah saya lah begitu yang saya pimpin hari ini banyak berasal dari top universitas di tanah air, bahkan dari luar negeri gitu kan. Saya kaget juga Pak waktu baca lewat di Bapak alumni dari Universitas Lampung. Saya pikir dari mana begitu? Dari luar negeri ya? Enggak, ya begitu Mas. Saya kira betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik banget, sayang banget. Saya mohon maaf merasakan betul hari ini nggak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih tahu, ya kan, tentang kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesayang-sayangnya ibu kita, orang tua kita, atau siapapun terhadap kita, pasti nggak akan ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita gitu. Jadi saya terima aja, ini tugas dari Allah. Saya kerjain aja. Ya terserah Allah mau dibawa kemana. Nah akhirnya saya yakin banget saya menuju Allah. Kapan itu saya sedang menuju Allah, dalam perjalanan menuju Allah lah gitu kan. Saya dari Allah akan menuju Allah gitu kan. Dan sekarang ini dalam perjalanan saya makin merasa, jangan-jangan ini babak terakhir nih, jangan salah nih hidup nih. harus semakin hati-hati. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu makin nancep nih sekarang ini, karena kayaknya di ronde terakhir sana udah 55 tahun kan. Rasulullah wafat 63 tahun, kalau seusia Rasul saya tinggal 8 tahun lagi dong.
Wah, jadi ini fase terakhir, gitu loh Mas. Tapi insya Allah orang yang punya niat baik itu akan diberi anugerah mungkin Pak ya, termasuk bagaimana supaya dia bermanfaat bagi orang banyak tadi. Iya Mas, iya Mas. Jadi khairan nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu kena banget sekarang. Saya paham banget sekarang, ya Allah, betapa ini semuanya ternyata dari Allah gitu. Kan dulu kita nggak ngerti Mas. Iya kan, ya seorang muslim ngaji iya, tapi pemahaman sebaik ini gitu kan, namanya juga kita nggak ngerti dulu kan, bahwa tangan di atas lebih Allah cintai daripada tangan di bawah gitu kan. Oh, maknanya kita harus memberi kan begitu. Yeah. Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Kenapa harus kuat? Karena kita harus memimpin kehidupan gitu kan. Saya sadar banget bahwa tugas hidup ini memimpin kehidupan. Oh ya, ini menarik Pak. Memimpin kehidupan ini. Tadi ada yang menarik dari yang Pak sampaikan, bagaimana tugas memimpin kehidupan, bahwa dunia adalah sebuah universitas yang kita selalu belajar tadi. Bagaimana kira-kira pemimpin harus selalu belajar tadi? Iya, kan akhirnya kan mental yang dimiliki dari experience hidup ya sejak orok lah sampai sekarang. Apa sih mental yang paling akhirnya mohon maaf didambakan semua orang gitu kan? Leadership. Jadi pengalaman hidup itu pada akhirnya ukuran suksesnya dilihat dari strong leaders, dari kemampuan leadership. Karena ternyata kehidupan ini mengharuskan kita jadi leaders. Gak bisa kita hidup ya tanpa kemampuan leadership. Karena hidupnya kita bukan sekedar hidup tanpa peran, tanpa tugas, tanpa tanggung jawab. Kata siapa? Ya kata Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Ya kita ini pemimpin gitu kan. Nggak mungkin pemimpin nggak punya peran, nggak punya tanggung jawab, nggak punya tugas yang besar. Ya kan begitu. Jadi saya Mas Eko membayangkan, oh iya, salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada siapapun, bukan cuma kepada saya. Yeah. Ya mungkin saja dari experience apapun pahitnya, ujung-ujungnya kita memiliki mental leadership. Saya sering no skills, no knowledge, but mental. Leader itu mental. Betapa Rasulullah seorang pemimpin gitu kan. Saya secara umum itu sekarang sering mengatakan kepada teman-teman. Ini pelajaran ya, kata-kata barang kan ada lebih banyak yang tidak bisa katakan daripada bisa dikatakan kan. Yeah. Kan begitu. Tapi saya sering mengatakan bahwa perjalanan hidup ini, ya kan, dan bagaimana mengelola kehidupan ke depan ini butuhkan 4 hal. Satu, visi yang kuat, strong visi, harus punya visi yang kuat. Dan visi kuat itu, ya sekali lagi, tidak akan pernah kita punya visi yang kuat tanpa experience yang kuat. Jadi saya, oh iya, hidup ini aduh hebat, punya pengalaman, membangun pengalaman, building experience, membangun pengalaman. Iya kan begitu. Yeah. Jadi visi nggak mungkin begitu saja dimiliki. Visi itu bukan sesuatu yang dikatakan. Akumulasi dari pengalaman Pak ya. Visi itu mental, itu sendiri. Visi itu menjadi energi gitu kan. Makanya saya bilang, oh iya, kita harus menguasai visi, harus jadi orang visioner. Dan dilalah keimanan ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya dan kitab sucinya. Itu Islam itu ajaran yang mestinya ajaran yang kalau kita ikuti menghasilkan leaders. Ya, menghasilkan para visioner. Ya, saya suka merangkum 4 hal. Strong visi. Miliki visi yang kuat. Yang kedua, strong leaders. Strong leaders. Iya, strong leaders with leadership. Pemimpin dengan karakter kepemimpinan gitu kan. Yang ketiga, strong entrepreneurship. Yes, how to building entrepreneur. Jadi nggak bisa visi, leadership, entrepreneurship, yang terakhir organisasi. 4 ini menurut saya, ya nggak bisa terpisahkan. Kita punya visi, kita punya leadership, kita punya entrepreneurship, tapi nggak ada organisasinya. Untuk apa? Ya kan begitu.
Oleh karena itu, nah hari-hari ini ya yang saya lakukan juga, mengapa ACT ini juga berkembang. 108 cabang loh hari ini. Di masa pandemi itu kita justru bikin hampir 100 cabang. 2 Karyawan tahun terakhir berarti Pak? ya, kenapa? Pandemi 2 tahun terakhir ini ya berarti ya? Dari Maret 2020 Iya. sampai sekarang 21 Oktober 2021. Iya, iya. Belum 2 tahun loh Mas. Oh iya. belum Iya, 2 tahun tahun. berjalan. Iya. Nanti 2 tahunnya Maret 2022 kan gitu. 100 sekian berapa tadi Pak masa pandemi? Kita ada sekarang 108 cabang ya, Iya. ACT ini di Indonesia. Di luar negeri kita punya cabang di Turki, Istanbul. Ya. Nah sekarang sedang alhamdulillah dapat izin dari pemerintah Jepang, Kuwait dan Qatar. Jadi bersiap kita bikin kantor nih di Jepang, Qatar dan Kuwait. Kalau Istanbul sudah lama, sudah tahun ketiga kita. Kerja kita ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ke Timur Tengah itu dikendalikan oleh kantor kita di Istanbul gitu ya. Jadi semua ini ya karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau ini itu karena leadership, itu jadi ujub dong kita. Semua ini merasakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya merasakan begini, selamanya kita itu cuma hamba. Allah lah sang Khalik begitu ya. Jadi mohon maaf Mas Eko. Jadi saya seorang hamba Allah saya. Saya bukan hamba dunia, bukan hamba manusia. Di depan manusia saya khalifah, saya pemimpin. Di depan Allah saya hamba. Nah, jangan dibalik. Di depan manusia kita hamba. Iya. Seperti sekarang ini. Di depan dunia kita hamba. Di depan manusia kita hamba. Di depan Allah kita ngatur Allah, khalifah gitu. Enggak bisa dong. Ya, saya belakangan mungkin narasi saya tidak pandai bernarasi, tapi saya merasakan betapa hubungan kita dengan Allah itu hubungan hamba dan khalik. Hubungan kita dengan selain Allah, hubungan kepemimpinan. Di depan Allah saya hamba, di depan manusia saya pemimpin gitu. Ya begitulah. Ya, jadi harusnya memang kita tidak menghamba pada sesama Pak ya. Hambanya semata-mata pada Allah. Dan kemudian kita menunjukkan sebuah keberanian, karya untuk bermanfaat bagi sesama ketika melihat penghambaan kita hanya semata-mata karena Allah tadi. Iya Mas. Jadi kan ya terjadi begitu saja. Saya juga ternyata saya sekarang tinggal memaknai, tinggal mengata-ngatai perjalanan ini gitu kan. Yeah. Oh jadi Al-Quran itu hudan, petunjuk dari Allah gitu kan. Kemudian sunnah Rasul itu ternyata SOP-nya kehidupan gitu. Ya saya kan bukan santri Mas, meskipun berjenggot. Saya lebih banyak di lapangan gitu kan. Tapi saya kalau dengar ulama bicara itu saya enak banget. Oh iya ya, terkonfirmasi yang saya lakukan itu. Masya Allah, kayak gitu loh Mas. Yang tidak boleh sampai sekarang ujub kan. Bisa menjadi begini-gini itu seolah-olah karena saya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau ada kelemahan, ada kekurangan, ada keburukan, itu datangnya dari kita sebagai manusia, sebagai hamba yang nggak mungkin luput kan. Ya, tapi kan kita tahu bahwa meskipun kita sebagai manusia nggak luput dari dosa, dari salah, dari khilaf, bukan berarti kita boleh dengan sengaja menciptakan itu kan, begitu kan? Iya kan? Ya. Tapi kalau itu tidak terhindarkan, buat kami misalnya di ACT misalnya, dosa yang kita anggap dosa itu bukan jin, dosa kami mungkin jinak, nggak orang-orang ACT insya Allah orang aktif orang saleh ya. Jadi dosanya itu bukan mencuri, korupsi, berzina. Merasa dosa itu kalau bekerja tidak habis-habisan itu merasa berdosa. Gitu loh Mas. Kalau kita tidak tahajud itu merasa berdosa. Sebab pekerjaan ini pekerjaan besar. Nggak mungkin pekerjaan besar. Ingat Mas, pekerjaan memimpin kemanusiaan, menjadi organisasi kemanusiaan, membuat organisasi dengan positioning kemanusiaan, bekerja, maksudnya kemanusiaan itu masterpiece kehidupan Mas. Itu berat banget. ACT itu melayani 20 juta orang tiap tahun. Tiap tahun. Oke, harus merancang program sebaik-baiknya
Iya kan, supaya mendapatkan amanah dengan sebaik-baiknya dari halayak, dari umat yang luas, itu kan bukan kerjaan enteng. Semua pekerjaan yang memang harus besar, iya kan, pekerjaan itu. Iya kan, Allah itu maha besar, Rasulullah itu manusia besar, manusia agung. Maka kita ini hambanya, ya juga harus seperti Allah mau. Allah itu mau kita punya karya besar dalam kehidupan ini. Karena kita diciptakan oleh Allah yang yang maha besar. Ya, Rasulullah SAW teladan kita manusia paling besar begitu kan. Ya kalau kita punya rujukan sehebat itu, masa sih kita nggak punya karya apa-apa dalam kehidupan ini? Lalu kita pulang menghadap Allah nggak punya karya monumental. Apa yang bisa Allah banggakan juga gitu kan? Kan ngerasa dong kita seperti mau pulang kampung gitu, pulang ke Allah itu kan. Kira-kira nih ya, kalau Allah manggil hari ini tuh, ini sudah segede apa nih bekal yang kita bawa? Ya kan begitu. Jadi zikrul maut itu kan di antara hal yang harus dilakukan oleh kita. Kan secerdas-cerdasnya orang beriman itu adalah mengingat maut itu kan. Ya begitu. Jadi kalau mengingat kematian dan mempersiapkannya, Pak. Iya, jadi nah saya suka balik. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, berarti kita masih dipercaya oleh Allah untuk bekerja. Masih dipercaya oleh Allah, ayo bekerja bisa-bisa. Iya kan? Sampai pingsan. Sampai pingsan. Jadi kalau kerja capek itu cuma letih, lelah, semua orang bisa. Kerja itu kalau bisa sampai pingsan, meskipun saya belum pernah pingsan, belum pernah pingsan. Berarti saya belum bekerja luar biasa. Oh luar biasa ya, luar biasa. Begitu, Masya Allah. Ya. Pak Yudin, kita tahu sekarang ACT sudah berkembang demikian pesat, amanah yang diberikan pada ACT oleh masyarakat, oleh jamaah cukup besar, dan tentu ini juga seperti yang Bapak katakan tadi, memerlukan sebuah kepemimpinan yang baik untuk bagaimana ke depan amanah itu bisa terjaga dan kepercayaannya kemudian meningkat. Bisa disampaikan mungkin bagaimana Pak kaderisasi dan bahkan mungkin regenerasi yang ingin Bapak lakukan untuk tadi melanjutkan prestasi kebaikan tadi. Makasih Mas Eko. Saya bukan ahli manajemen. Sekali lagi saya hanya orang yang memang sekolah dalam kehidupan ini ya di lapangan begitu. Jadi sering saya akhirnya begini Mas Eko. Benar akhirnya bahwa guru terbaik itu adalah pengalaman kita sendiri, bukan pengalaman orang lain. Pengalaman diri sendiri. Ya. Maka saya yakinkan dengan teman-teman, organisasi ini tugasnya membangun pengalaman yang banyak. Subjeknya kita, human resource, itu subjeknya kan. Organisasi ini kehebatannya ditentukan oleh pengalamannya yang hebat. Maka cara mengkader resource, human resource di lembaga ini menurut saya gitu kan. Lagi-lagi ini feeling saja lah, ya kan. Itu tidak ada kecuali mengajak SDM kita, melibatkan SDM kita, menjadikan organisasi ini ya punya pengalaman, ya membangun pengalaman dengan sehebat-hebatnya gitu kan. Ukuran hebat tentu saja subjektif gitu kan. Kan begitu. Jadi kalau kita sadar bahwa hanya dengan pengalaman kita masing-masing dan organisasi itu menjadi sarana besar buat kita untuk memiliki pengalaman, masing-masing bisa punya pengalaman seperti saya tadi ceritakan perjalanan hidup. Tapi organisasi ini mesti dipahami alat untuk agar kita punya pengalaman jauh lebih hebat daripada kita sendiri-sendiri. Oke. Jadi saya sering katakan, cara memastikan kita ke depan, regenerasi atau apapun, ya pastikan bahwa setiap kita harus berkompetisi di organisasi ini membangun pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena itu akan menjadi
sumber inspirasi terbaik buat kita, ilmu terbaik buat kita, guidance terbaik buat kita. Jadi pepatah yang sangat lama sering kita dengar sejak SD, pengalaman adalah guru terbaik buat kita. Ini benar sekali gitu, ya. Jadi itu yang pertama, Mas. Ya, saya mengajak semua personal di lembaga ini, ya kan, memiliki pengalaman dan pengalaman itu dibangun oleh program. Nggak bisa orang sekonyong-konyong memiliki pengalaman yang banyak kalau orang tidak dilibatkan dalam kerja-kerja program. Dan program pun harus mastering. Saya bilang gini, kan sekarang ini apapun harus ekosistemik, harus sistemik, ekosistem begitu. Kalau pilihan isu sudah mastering, yang meniti isu itu mastering isu itu kan. Kemanusiaan itu sebuah isu mastering. Kalau isunya, pilihan isunya sudah mastering, maka gagasan punya harus mastering. Kalau gagasan sudah mastering, maka visinya pun visi mastering. Oh. Ya, kalau visinya sudah mastering, maka organisasinya pasti mastering. Nah, organisasi mastering ditentukan oleh program yang mastering, sistem yang mastering, ya kan, tim yang mastering, seperti itulah. Ya, ini biasa jadi bahan briefing saya di teman-teman seperti itu. Nah, oke. Nah, gini Mas, kan nggak bisa kita ini, saya bilang ke teman-teman, menjadi leaders itu tidak bisa sekejap itu. Dalam perspektif manajemen, Anda harus punya pengalaman jatuh bangun minimal 10 tahun. Dipastikan Anda leaders bisa lah. 10 tahun. 10 tahun lah. Kalau Rasulullah SAW itu betul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah itu Rasulullah menjadi leaders. Ya kan? Kemudian begitu ke Madinah hijrah, tinggal memakai aja experience itu untuk memimpin kehidupan, kan begitu. Ya, saya bilang ke teman-teman, jika kita ingin tahu hebat tidaknya organisasi, kan artinya organisasi, lihat kehebatan pengalamannya. Jadi kalau pengalaman satu belum hebat dari yang lain, itu belum bagus kita. Kalau kita ingin tahu hebat tidaknya pengalaman kita ini, lihatlah kehebatan visi organisasi kita ini. Jadi saya ingin Anda jatuh hati dengan visinya. Kalau kita ingin tahu hebat tidaknya visi organisasi itu, lihatlah leadership-nya. Sebab visi nggak mungkin lahir tanpa leadership, gitu kan. Kalau kita ingin punya kehebatan leadership, apa ukuran hebat leadership itu apa, Mas? Menurut saya, ukuran hebat tidaknya leadership itu adalah kehebatan tim yang dibangunnya. Tim yang dibangun. Iya, jadi tugas pemimpin itu membangun tim. Dalam konteks state, pemerintah gitu, kehebatan presiden ditentukan oleh kehebatan membangun rakyat. Dalam perspektif manajemen, kayak kita sebagai direktur, presiden direktur di perusahaan gitu, di korporasi, di organisasi kayak saya gitu kan, ya saya tahu, ya saya yakinkan teman-teman bahwa saya sebagai pimpinan begitu di organisasi itu harus merasakan semua orang menilai saya dari OB sampai bawahan saya, iya kan? Saya kalau merasa diperlukan oleh teman-teman semuanya, saya bisa memimpin. Jadi jangan punya paradigma bahwa pemimpin itu kerjanya hanya hanya mengatur-ngatur, mengevaluasi orang, hanya mengevaluasi orang, bawahan kita, ya kan? Sama sekali nggak ada perasaan bahwa kita pun dievaluasi, dinilai, ya kan, oleh bawahan gitu. Pemimpin itu lebih resah karena kita dinilai oleh banyak orang, sedangkan bawahan kita lebih enak, hanya dinilai oleh satu pimpinan gitu kan. Ya. Nah itu Mas, jadi hebat tidaknya leadership itu ditentukan oleh hebat tidaknya tim yang dibangun. Nah, sekarang ukuran hebat tidaknya tim sebuah korporasi, organisasi itu apanya?
hebat tidaknya, ukuran hebat tidaknya tim sebuah korporasi, sebuah organisasi ditentukan oleh mentalnya kan. Mental tim itu. Jadi ujungnya mental. Mental itulah yang kemudian orang menarasikan sebagai karakter. Ya itulah mental. Jadi mental itu jauh melampaui sekedar knowledge, sekedar teknik manajerial, jauh. Mental. Nah, kalau dimensi mental itulah menjadi ukuran kualitas SDM, ya kita manusia gitu kan, ya kan. Maka menu terbaik untuk bangun mental cuma satu. Menu terbaiknya salah satunya iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Saya di pandemi ini juga begitu Mas Eko. Jadi di pandemi ini ada hikmah yang saya sering narasikan ke teman-teman terutama. Ya, di fase pandemi ini apa sih kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini gitu kan. Ini pandemi ini kan akan mengkolapkan kehidupan istilahnya gitu kan. Ya, dunia panik luar biasa, ketahuan luar biasa, pandemi kemudian diikuti oleh resesi diikuti oleh depresi kolaps kehidupan gitu kan. Semua pesimis itu. Nah, kita mesti mencari tahu, ya Rob, apa kehendakmu dari pandemi ini untuk kita orang beriman. Nah, saya punya hikmah itu Mas, makanya saya di pandemi ini nggak pernah libur saya Mas. 24 jam saya kok kurang. Alhamdulillah saya tuh. Iya, betul. Aduh, Masya Allah. Jadi, ya Allah Subhanahu wa taala ingin orang beriman ini dengan pandemi ini menggunakan belief, keyakinan, iman sebagai segala-galanya. No logic, bukan logika. Pada saat orang ya kan, menuhankan apapun dengan logikanya. Oke, begitu. Oke. Saat ini lah kata Allah, jangan begitu. Kamu punya yang lebih hebat daripada sekedar logika, yaitu belief, keyakinan. Jadikanlah keyakinan, iman sebagai pengendali logika. Pengendali logika. Pengendali logika gitu. Jadi jangan menuhankan logika kan begitu. Itu hikmah buat saya. Jadi kalau organisasi itu dibangun dengan keyakinan yang kuat, melampaui logika, insya Allah Mas. Hasilnya apa terserah Allah. Tapi kan membuat ikhtiar ini kan seperti nggak ada habis-habisnya. Iya kan? Ya. Saya Mas kadang-kadang susah tidur saya. Mau istirahatkan otaknya gimana caranya gitu kan? Gitu kan? Mau gak mau, sunnahnya harus ambil wudu, gitu, sholat 2 rakaat, tahajud lebih awal supaya ngantuk. Kalau nggak bisa berhenti ini. Salah berpikir. Terus ini kok api terus gimana ini kan? Gitu kan. Itulah keyakinan menurut saya. Itulah sebabnya kenapa ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu wabah? Kata Rasulullah, wabah itulah rahmat yang besar untuk orang beriman. Rahmat yang besar. Rahmat yang besar. Jadi orang beriman itu rahmat itu baru datang melalui musibah, tidak melalui karpet merah yang nyaman, enggak ada. Jadi sekarang kita harus bersiap menerima rahmat Allah itu Pak ya? Iya, rahmat Allah itu jangan jangan pasif dong. Cara kita menyambut, memperjuang rahmat Allah itu perlu dengan keringat, perlu dengan air mata, perlu dengan jatuh bangun, dengan segala arti. Jadi Allah itu akhirnya kasihan sama kita kan. Ini hambaku ini sudah habis-habisan. Akhirnya kasihan sama kita. Ya kan? Sudahlah. Aku melihat hambaku ini sudah habis-habisan berjuang. Aku sampai pingsan. Iya, sampai pingsan. Udah dikasih. Kan begitu. Ya begitu. Jadi rahmat Allah itu tidak boleh dengan pasif kita meraihnya. Rahmat Allah itu tidak dengan cara pasif kita meraihnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya bisa didapat dengan letih, dengan lelah, dengan capeknya perjuangan. Air mata juga Pak ya? Iya, mungkin lebih dari air mata. Lebih dari air mata. Iya. Masya Allah. Pak Wahyudin, terima kasih sudah banyak yang kami ikut belajar dari apa yang Bapak sampaikan. Astagfirullah. Masa kecil yang begitu luar biasa, menginspirasi
Masya Kemudian Allah. ketika hijrah ke Lampung dan banyak hal tadi, saya kira cukup menggugah siapapun yang mendengar dan menyaksikan ini. Dan apalagi karya-karya setelah Bapak berkiprah sejak tahun 2005 Pak ya, Ya, di ya, ACT. betul. Sampai sekarang memiliki sekian ribu karyawan, bahkan dari universitas-universitas terkemuka pun sekarang bergabung di ACT. Iya, iya. Dan saya kira menurut kami sebuah karya baik yang tadi telah Bapak rintis dengan dengan jerih payah dan pengorbanan banyak hal, dan tidak cukup dengan air mata tapi banyak hal lagi. Barangkali di akhir ini ingin disampaikan Pak, bagaimana anak-anak muda, kemudian juga mungkin banyak orang juga atau siapapun memiliki kepedulian yang sama dengan Bapak, dan kemudian juga mungkin bagaimana kebaikan itu bisa terus berkembang dan menjadi rahmatan lil alamin. Silakan Pak. Ini yang lagi-lagi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang doib ini kan juga kalau ditanya seperti pertanyaan Mas Eko begini itu Masya Allah ya. Tapi memang kita membutuhkan ini, bahwa gimana generasi muda khususnya generasi muda tanah air ini ya, secara khusus juga generasi muda umat Islam di dunia ya kan, menyadari tugas, peran, tanggung jawabnya dalam kehidupan ini gitu kan. Nah, jadi di tengah-tengah kehidupan yang banyak pilihan saat ini begitu. Ya itulah sebabnya mengapa ACT ini sangat habis-habisan membangun edukasi ke masyarakat. Ya kan? Bagi kami Mas Eko, edukasi terbaik itu tuh by experience. Jadi di ACT misalnya aksi yang kuat itu akan menjadi modal edukasi yang kuat. Edukasi yang kuat akan menjadi modal untuk meraih trust juga yang hebat kan begitu. Jadi aksi, narasi, kemudian trust pada akhirnya kan begitu. Nah, jadi saya sih mengundang generasi muda ya untuk bergabunglah di lembaga-lembaga amal, organisasi amal, tidak harus ACT, apapun dah begitu. Nah, begini Mas Eko, saya sadar kata-kata itu sehebat apapun tidak akan pernah jadi teladan buat siapapun. Jadi anak muda kita nih butuh keteladanan karya nyata gitu kan. Maka ya moga-moga nih karya-karya keumatan, kemanusiaan, karya sosial yang diperankan oleh lembaga-lembaga amal gitu, termasuk ACT, itu menjadi alat untuk bisa ya mengajak ya seluas-luasnya anak muda mengkiprahi kegiatan seperti ini. Mas, di Indonesia itu butuh ribuan organisasi kayak ACT. Jadi saya bilang ke teman-teman di ACT, ukuran besar tidaknya kita ini apa coba? Bukan diapresiasi orang, bukan banyaknya juga donasi atau filantropi atau amanah yang diterima, ya kan? Ukuran besar ini buat kita adalah manakala persoalan keumatan, kemasyarakatan itu menjadi kecil antara peran kita. Kalau hadirnya kita ini tetap tidak memperkecil persoalan-persoalan kemiskinan umat, gitu kan? Berarti kita belum besar. Ya. Ada kan? Ya begitu, supaya hidup ini selamanya memang harus tough, gitu kan? Nggak ada zona. Saya mohon maaf Mas Eko, mohon maaf ya untuk generasi muda hamba Allah yang beriman ya, pahami ya bahwa risiko kita beriman itu, hidup ini pasti harus capek. Harus capek. Siapapun yang beriman, saya bersiap-siap capek. Oke. Jadi saya mohon maaf Mas Eko, untuk generasi muda semuanya, bangsa ini bangsa para pahlawan, bangsa besar teman-teman ya. Jadi kita punya referensi yang baik, yang hebat ini untuk menjadikan kita ini ya punya peran yang hebat di tengah-tengah kehidupan ini gitu ya. Ya. Jadi jangan Anda membayangkan akan ada zona nyaman di dunia, nggak ada itu buat orang beriman. Zona nyaman itu hanya ada di akhirat itu. Ya.
tempat istirahat terbaik kita yakinlah bukan di dunia. Ya, mungkin tempat istirahat terbaik kita pada awalnya ada di barzah. Ya kan begitu. Supaya kita bisa terlelap istirahat dengan nyaman di barzah, maka harus capek di dunia. Kalau kita di dunia tidak capek, nanti capek di sana. Kita memilih mana kan? Ya kan seperti itu. Ini jadi moga-moga ya karya kecil yang diperankan oleh ACT ini ya bisa menjadi referensi ya buat kalangan muda ya bangsa ini ya untuk memiliki peran sekecil apapun. Pastikan ya di dunia hari ini Indonesia adalah negara dengan peluang untuk maju terhebat di dunia. Mengapa? Karena ada modal demografi muda ya. Jadi inilah piramida demografi terbaik tahun ini, Mas. Ya. Jadi negeri ini dihuni oleh dominan anak muda. Bangsa manapun di dunia yang akhirnya menjadi hebat karena startingnya diawali ketika bangsa itu memiliki komunitas anak muda yang dominan di negaranya gitu kan. Dan di dunia hari ini Indonesia adalah negara ya dengan komunitas dan piramida demografi anak muda terbesar. Ya, ada yang mengatakan lebih dari 70-80 juta itu anak muda. Luar biasa. Ya, jadi jangan salah mengambil peran dalam kehidupan. Ya, khususnya untuk generasi bangsa yang beragama Islam, gunakan iman itu. Gunakan iman itu. Karena iman itu energi terbesar untuk kita memiliki peran dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itulah, ya. Jadi moga-moga karya lembaga ini yang nggak seberapa ini, ya bisa bisa menjadi sumber inspirasi lah. Saya sering katakan Mas Eko bahwa kebaikan terbesar ya jika harus kita katakan begitu, kebaikan terbesar lembaga ini apa? Bukan memberi bantuannya, tapi kehebatan membangun inspirasi. Jika banyak generasi muda mengikuti kegiatan ini, kita berhasil. Tapi kalau sebaliknya hadirnya lembaga ini tidak menciptakan inspirasi yang luas di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus tidak diikut generasi muda, kita gagal. Begitu loh, Mas. Ya. Oleh karena itu, ya terima kasih Mas Eko sudah berbincang. Saya mohon maaf, saya tidak seperti yang Mas Eko harapkan barangkali ya. Saya punya perasaan-perasaan, tapi tidak selalu bisa perasaan itu diekspresikan dengan narasi ya, yang begitu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga ya. Jadi seperti apa bangsa ini ke depan ya, tergantung sehebat apa peran keumatan, peran kemasyarakatan, peran sosial, peran kemanusiaan anak muda hari ini ya. Menurut saya begitu. Terima kasih Pak Aidin. Sama-sama Mas Eko. Semoga senantiasa sehat. Amin. Terus berjuang. Salam buat keluarga ya. Amin. Kalau ke Jakarta mampir-mampir ke kantor saya. Insyaallah. Sahabat sekalian, demikian perbincangan kami dengan Presiden Aksi Cepat Tangkap Indonesia, Bapak Aidin, dan banyak hal yang kita bisa belajar dari perjalanan dan pengalaman beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda, bagi generasi muda, dan siapapun yang memang peduli untuk kehidupan dunia yang lebih baik. Kehidupan dunia yang lebih baik. Dan ada satu hal tadi yang disampaikan yang cukup menggugah kita, bagaimana kita tidak cukup lelah untuk berbuat kebaikan, tapi kita harus sampai pingsan berbuat kebaikan. Itulah mudah-mudahan yang bisa kita raih, sehingga kita bisa istirahat nyaman kelak di alam barzah dan di akhirat. Demikian, sekiranya channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.